update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kalau Allah nggak menghendaki, walaupun kita sama-sama di satu ruangan aja ya, nggak usah satu mall. Satu ruangan kita misalkan lagi perawatan, kita sama-sama di satu ruangan. Kalau Allah nggak menghendaki pertemuan, nggak akan bertemu. Ya mungkin gimana Mbak Indah mengenai kabar, sempat ada kabar kalau Mbak Indah melihat yang bisa dikatakan pacarnya Mbak DP gitu sama perempuan lain, itu gimana mungkin Mbak Indah ceritanya Mbak Indah? Ya emang benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan orang lain. Jadi sempat kaget aja gitu, begitu besarnya Bali. Sebentar, Dava. Ya gimana mungkin Mbak Indah melihat katanya kabarnya Mas Ruli pacar Mami DP itu selingkuh, itu gimana mungkin Mbak? Kalau kita bicara selingkuh ya konotasinya pasti seperti itu ya, karena kan yang aku tahu dia dan Dewi memang tidak pernah ada kata-kata putus, karena Dewi tidak pernah cerita. Aku hampir setiap hari bersama Dewi, memang tidak ada kata-kata putus itu. Jadi betapa kagetnya aja ketika aku memang kemarin ke Bali, betapa besar Bali dan tempat hiburan di Bali itu banyak banget. Kenapa harus bertemu? Gitu. Jadi di tempat yang malam itu saya ketemu pun pertemuannya lucu. Dia dari bawah mau naik ke atas, dari lantai 2 mau lantai 3, aku dari lantai 3 mau turun ke bawah. Gitu. Jadi kita bertemu di tangga, dia masih belum ngeh bahwa itu aku sepertinya. Di tangga tuh karena saya sama desainer saya Kak Kris, dia yang senggolan sama si laki-laki itu gitu. Jadi pas aku di bawah, Kak Kris, itu dia gitu. Kak Kris sampai bilang, iya itu dia. Ayo kita pulang. Yang penting kita sudah tahu dia dengan siapa, dia dengan perempuan dan dia mesra banget gitu. Ayo kita pulang. Nggak bisa Kak. Aku bilang aku nggak bisa pulang. Aku harus kasih tahu. Dia bilang untuk apa? Nanti aja sampai hotel kita kasih tahu. Aku bilang. Terus aku nggak tetap. Aku langsung nangis tuh. Aku nangis terus langsung telepon. 1:30 terus aku telepon diangkat sama Dewi. 1:30. Iya Kak. Gitu dengan suaranya yang serak. Iya Kak. Sayang aku melihat, nangis langsung. Aku jadi nggak tega gitu, jadi nangis terus langsung, masa Kak? Demi apa Kak? Demi Allah, saya bilang kayak gitu. Dan ini nyata ada di depan mata saya bilang gitu. Terus aku tutup dulu teleponnya, tunggu ya sayang, aku mau naik ke atas, aku bilang gitu. Pas aku naik ke atas, di atas itu kan ada, itu kan kaca. Aku mau masuk ke dalam itu kan kaca. Jadi gini, saya di sini, ini terhalang kaca. Kacanya kaca tembus, bukan cermin. Kaca tembus, di situ orang itu di tempat mas kameramen ini. Jadi aku lihat, dia lihat. Kita sama-sama kaget main lihat-lihatan gitu. Bu, ya harusnya aku tuh emang sudah siapin handphone, aku mau cari tahu dia, terus aku pikir aku akan melintasi banyak orang gitu. Aku cari-cari ternyata gampang banget, cuman anehnya tuh kalau dia cuman mungkin joget-joget biasa berdiri nggak apa-apa, ini kan pelukan. Posisi perempuannya di sini, dia di belakang. Dia berpelukan seperti ini dan apa ya? Dia melihat saya kaget, saya juga kaget. Jadi sebenarnya kayak kita lagi main sinetron, ada nyutradarain, lihat-lihatan ya kalian gitu. Nah ini kali ini sutradaranya bukan manusia tapi Allah. Skenarionya dibikin sama Allah, sutradaranya Allah, semua kejadian atas kehendak Allah. Itu aja sih. Responnya Mami DP gimana? Nangis banget, nggak percaya karena selama ini aku juga sebelum berangkat pun aku juga nguatkan Dewi dengan dia tuh sibuk kerja dan nggak bakal ngapa-ngapain. Aku selalu bicara seperti itu, menguatkan Dewi karena namanya hubungan itu kan ada pasang surut, lagi salah paham. Nah ini ceritanya mereka lagi salah paham nih, lagi nggak komunikasi, tapi Dewi tidak bicara, ada kata putus kayak gitu. Jadi intinya adalah kaget, kejadian itu kaget banget karena saya ke Bali bukan mau ketemu dia dan saya juga nggak tahu ada dia di situ kan gitu kan, kaget aja. Tapi Mami DP tuh tahu kalau memang pacarnya di Bali juga atau mungkin gimana? Dia nggak tahu juga kan nggak ada komunikasi. Nah tadinya dia masih punya jadwal penerbangannya si bapak itu kan gitu, tapi sekarang udah nggak ada, udah seminggu ini udah nggak punya. Dia masih punya jadwal penerbangan, jadi Dewi tahu kemana aja nih hari ini kemana gitu.
Dan sekarang jadwal Dewi udah nggak tahu, benar udah hilang, udah nggak ngerti kemana aja. Jadi benar-benar nggak tahu, dan Dewi emang nggak tahu dari mana. Jadi ketika aku telepon 1:30 dan diangkat, berarti kan dia belum tidur. Kondisinya mungkin lagi entah lagi apa gitu. Intinya adalah aku kaget. Aku aja yang bukan pasangannya kaget, lemes, sampai nangis aku saat itu melihat. Aku telepon Dewi, Kak, bener nggak Kak? Bener sayang. Mataku masih awas gitu. Dan aku kan orangnya, maaf ya, walaupun ke tempat tidur aku nggak minum, nggak merokok, aku cuma dengar musik pulang. Mas 1:30 itu udah mau pulang aku, karena memang datangnya pun jam nggak sampai 1 jam. Aku nggak suka lama-lama, cuman oh ya udah pulang gitu kan. Aku mau pulang, dia mau naik, berarti kan dia mungkin berada di lantai 2, kan di situ tuh ada lantai 1, 2, dan 3 gitu. Jadi di lantai 2, mungkin dia dari lantai bawah dan dia mau ke lantai 3. Kalau aku kan dari atas mau keluar gitu. Jadi kaget aja sih, kaget. Dan kalau memang dia mungkin lagi duduk sama-sama banyak orang, atau dia dengan perempuan tapi samping-sampingan masih ini berdiri menikmati musik, lagu, jogging, pelukan. Itu yang bikin aku kaget situ aja. Artinya memang sebelum kejadian pun memang Mami DP sama pacarnya udah agak renggang ya, atau gimana mungkin, Mbak? Iya, itu bukan renggang sih namanya, hubungan itu kan ada pasang surutnya, hubungan itu kan ada nggak sinkron, lagi salah paham, itu kan wajar-wajar aja kan, namanya manusia menyamakan dua isi kepala yang berbeda, kita kan butuh waktu kayak gitu. Nah terus akhirnya gimana Mbak? Ciri-cirinya tau Mas, boleh nggak sih di spill ciri-ciri? Aduh, ciri-cirinya nggak tahu ya, karena itu malam. Aku taunya dia pakai celananya pink, bajunya you can see hitam, rambutnya kayak dicepol gitu, kayak dicepol ke atas kayak gitu udah. Ya kita nggak tahu itu siapa. Cuman aku yang kagetnya, ketika kita kaget melihat kayak gini, harusnya kan kalau dia orang baik ya kan kenal sama aku. Kak Indah kan gitu, kan aku nggak ada masalah kan sama bapak itu. Jadi Kak Indah ngobrol baik-baik atau seperti apa, Kak kenalin ini teman aku atau kenalin kayak gimana. Aku berharap seperti itu. Ini kok dia kabur pergi. Kalau kabur pergi berarti kan menandakan bahwa dia salah. Kalau tidak, seorang yang tidak salah dia akan berani menunjukkan, Kak Indah apa kabar gitu. Ya lama nih nggak ketemu, karena memang aku waktu itu kan ke Amerika 2 mingguan, 2 minggu lebih ya. Pas aku pulang dan memang langsung ke rumah Dewi, memang mereka udah lagi ribut kayak gitu. Sempat curhat gak sih Pak, ribut karena apa awalnya? Ya ada lah, itu urusan pribadi pastinya lagi salah paham seperti itu. Jadi aku percaya sama Dewi kalau memang mereka belum putus, karena kalau mereka sudah putus, dia pasti akan mengenalkan perempuan itu dengan saya dong, dan dia nggak mungkin kabur, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang tanda kutip bilang mereka sudah putus, dari mana putusnya? Kalau dia udah putus, kenalin dong ke saya perempuannya. Kak Indah nih, kenalin. Kak Indah kemana aja, lama nggak ketemu, kan kayak gitu. Orang saya hampir setiap hari ketemu Captain sebelum saya pergi ke Amerika gitu. Jadi aku yakin memang mereka belum putus. Kenapa Captain sampai menghindari saya ketika dia lagi berpelukan sampai dia lepas dan Captainnya pergi. Coba sama perempuan itu nggak pelukan, gini-gini kayak diam-diaman gitu ya, gitu. Kan nggak mungkin saya shock gitu kan. Ini kan peluk nih perempuannya depan dia, peluk kayak gini, dengan musik joget-joget. Terus sekarang gimana kondisi Mami DP? Kan maksudnya udahkah Mami DP menghubungi? Nah, itu kan kembali lagi kepada Dewi, yang pasti pada saat itu Allah menemukan saya dengan bapak itu, dan kondisinya adalah dia bersama perempuan, dan dia mengakui dia langsung WA saya. Memang dia hanya bilang, aku nggak boleh ikut campur loh, di sini saya bukan ikut campur, saya hanya menegakkan kebenaran, saya hanya memberikan sesuatu kepada kabar yang walaupun tidak enak, saya harus kasih kabar kepada Dewi yang udah kayak adik saya sendiri gitu. Jadi saya hari-hari saya sama Dewi, saya kemarin pun ke Bandung Dewi sakit, aku ada sama Dewi. Jadi aku cuma berpikir aku harus kasih kabar langsung gitu. Jadi sepahit apapun kabar, setidak enak pun kabar itu harus aku kasih tahu. Kalau aku nggak kasih tahu, aku yang jahat, ya kan? Membiarkan pikirannya Dewi, oh, aduh aku kangen sama dia di mana kan gitu kan. Terus itu ternyata kan
Dewi yang lagi sakit, dia nggak ada kabar, ternyata dia lagi ada enak-enakan lah di sana di luar gitu. Misalkan dia pakai kata-kata misalkan saya hanya refreshing atau pengen mau dengerin musik. Kenapa harus berpelukan? Kan bukan teletabis itu, Pak, gitu. Dan anehnya juga kan kenapa harus menghindari saya? Coba Bapak baik-baik bicara sama saya, Kak Indah sini duduk, kita ngobrol, kenalin Kak ini siapa, itu kan enak jadinya. Jadi aku cuma berpikir ya kasihan aja gitu. Mengenal sosok dia nggak sih Kak Indah, mungkin seperti apa sebenarnya orangnya selama sama Mami DP? Aku sampai kemarin sebelum saya melihat kejadian kemarin, saya selalu bilang sama Dewi, dia baik, dia orang baik, care sama Dewi, cemburu sama Dewi artinya sayang banget, kan seperti itu, care banget deh pokoknya kasarannya. Cuma aku selalu membela, walaupun mereka nggak bertemu, nggak komunikasi, saya selalu belain. Sibuk, ya mungkin namanya orang lagi salah paham, sabar sayang, aku menguatkan Dewi seperti itu. Dan aku selalu berkata baik tentang bapak itu. Tapi setelah saya melihat kejadian kemarin, otak saya langsung berputar 180 derajat. B buat saya, laki-laki yang punya pasangan dan belum resmi mereka pisah, jalan dengan perempuan lain, apalagi sampai berpelukan di depan umum loh. Di depan umum aja pelukan, Anda gimana Anda kalau berduaan? Itu yang saya miris banget, di depan umum aja berpelukan. Itu yang saya miris dan saya berpikir Anda bukan orang baik, udah itu aja. Satu lagi mungkin ini dari Mami Devi pernah surat ya mengenai mungkin kayak pengen mengakhiri hubungan atau gimana? Gak ada, mereka tuh aku melihat mereka itu saling mencintai. Aku lihat tuh mereka tuh kalau lagi harmonis, mesranya luar biasa. Aku seneng, bahkan aku bilang so sweet gitu, seneng aku ngeliatin mereka saling mengisi kekurangan satu sama lain. Mereka selalu video callan 24 hours kalau misalkan perlu. Sampai Captain mau bawa pesawat aja ya, sampai nggak ada sinyal baru mati tuh. Video call, sleep call selalu, sampai saya ngiri. Kapan ya saya sleep callan terus kayak gini kan, maksudnya so sweet banget pasangan ini gitu. Tapi namanya menyatukan dua kepala yang berbeda pemikiran, watak dan lain-lain kan nggak gampang. Jadi maksud aku, kalau memang ada kesalahpahaman bukan berarti harus dihancurkan. Kalau dengan seperti ini kan dihancurkan namanya, seperti itu. Bukannya dia introspeksi diri, saling introspeksi diri lah masing-masing. Ini malah menghancurkan. Padahal Dewi itu kurang baik apa? Dia pulang kerja, pulang ke rumah. Dia nggak suka main ke mall, kemana nggak suka. Kerja aja, hidupnya itu cuma kerja. Jadi ya, apalagi semenjak dia tidak bersama-sama, sholat malam, zikir. Kadang kita udah sholat malam nih, habis sholat tahajud jam 2 gitu, tidur lagi dia, terbangun lagi jam 4 Kak, kita nunggu subuh, zikir, sudah gitu dia pagi-pagi udah ke stasiun TV, kurang tidur terus, tapi tuh zikirnya, sholat malamnya luar biasa. Aku cuma berpikir gini, kita hidup di dunia ini, semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan saya bertemu tanpa sengaja dengan Bapak itu atas kehendak Allah, karena besar. Kalau Allah nggak menghendaki, walaupun kita sama-sama di satu ruangan aja ya, nggak usah satu mall, satu ruangan kita misalkan lagi perawatan, kita sama-sama di satu ruangan. Kalau Allah nggak menghendaki pertemuan, nggak akan bertemu. Tapi ini kan di satu gedung yang ada lantai 1, 2, 3 dan semua hiburan. Kalau Allah tidak menghendaki nggak akan ketemu. Tapi ini betapa luar biasa, ketemu artinya sudah karena Allah, skenarianya Allah. Dan tapi semuanya kan balik lagi, yang menjalani hubungin semuanya adalah Dewi, adikku sayang. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini Allah sedang mau mengirimkan seseorang yang lebih baik. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kemudian